Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwardi SPDI, guru mata pelajaran PAI di SMP Negeri 7 KW16, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 LPTK UIN Aronari Banda Aceh. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang lebih baik? Ada. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar masalah zakat, maka ada baiknya kita bersiap dulu, kan? Siap, Pak kelas? Siap, kelas. Sebelum itu kita absen dulu. Ahmad Abidal. Ya. Fauzi. Yes. Husni. Yes. Irfan. Yes. Irma. Yes. Jumaida. Yes. Khairul Nisa. Hadir. Natasha. Hadir, Pak. Putri. Hadir. Rina. Hadir. Sulis. Berarti ada semua hari ini? Hadir. Tidak ada yang sakit? Kalian jangan minta sakit. Tujuan pembelajaran hari ini kita adalah yang pertama, mampu kita menjelaskan pengertian zakat. Yang kedua, mampu kita mencari informasi dari mana zakat. Ya. Yang ketiga, apa-apa yang wajib dikeluarkan zakat. Yang kelima, yang ke berikutnya, sesudah jenis zakat kita tahu, berarti yang berikutnya adalah mustahil zakat. Nah, berarti kita tahu sumber pengertian, sumber jenis dan mustahil zakat. Yang berikutnya, kalian tahu nggak rukun Islam berapakah zakat itu? Maaf nih, rukun yang keempat. Rukun yang pertama apa guys? Mengucap dua kali syahadat. Ya, tadi. Oke, rukun yang kedua membayar hari bulan waktu. Yang kedua, yang keempat adalah membayar zakat. Tepuk tangan sekali kepada. Ya, ini baru namanya semangat. Kita akan memberikan masalah pengertian zakat melalui pemahaman tentang golongan yang berhak menerima zakat, tidak hanya sekedar memahami definisi dan kondisi mereka,
tapi juga memahami hikmah di balik pemberian zakat kepada mereka. Zakat bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan, menunjukkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Berarti banyak hikmah daripada zakat. Kita langsung apa artinya berhenti? Pemanasan. Apa yang kurang lagi? Apa artinya berhenti? Pemanasan. Apa yang kurang lagi? Boleh kalau kurang berarti kurang. Ikutilah. Coba kamu semua. Ini waktunya 5 menit ya. Siapa yang salah nanti sebut rukun Islam. Waktu 5 menit. Siapa yang salah sebut rukun Islam. Oke. Apa-apanya coba? Ikutilah pada gerakannya. Jangan diikuti pada katanya atau ucapan. Ikutilah pada gerakannya, jangan ikuti pada ucapan. Siap? Siap? Hidup. Baiklah. 1. Ini harus dapat 5 orang. Telinga. Mata, lutut, 2 orang. Dia serius tu. 2 orang kan? Mulut. 3. Siapa lagi? Lina 3 orang. Kaki, rambut, hidung, telinga. Sudah sekian. Berarti sudah sering kita memang belajar harus sering. Gimana, masih semangat? Masih semangat. Berarti tadi bahas tentang pengertian daripada zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai harta. Assalamualaikum. Ya kan? Oke, kita lanjut kepada kalian nonton video dulu kan? Ya. Kita lihat apa itu mungkin. Berikutnya, boleh silakan. Terima kasih, semoga bermanfaat kawan. Jika mereka berhutang untuk kepentingan maksiat, maka hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Selanjutnya adalah fisabilillah. Yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pengenalan. yakni orang yang memiliki penghasilan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jadi kawan-kawan, sekarang kalian tahu kan perbedaan fakir dan miskin? Selanjutnya yang ketiga adalah amil. Amil merupakan orang-orang yang menerima serta mengelola zakat yang kita keluarkan. Yang keempat adalah alam, yakni orang-orang yang dilunakkan hatinya atau lebih mudahnya kita sebut sebagai orang-orang yang baru masuk agama Islam. Mereka berhak menerima zakat
zakat inilah yang digunakan untuk menebus atau memerdekakan mereka. Selanjutnya adalah kholid. Tahukah kalian siapa sajakah yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Allah berfirman, pengurus zakat, para mu'alaf yang dipuja hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu golongan yang pertama adalah fakir. Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta maupun tidak boleh dibayarkan menggunakan uang tunai yang setara dengan harga besaran 3,5 liter beras yang dikonsumsi sehari-hari. Kamu bisa menunaikan zakat fitrah melalui offline atau online di Basnas, Lembaga Amil Zakat, atau unit pengumpul zakat. Zakat fitrah akan disalurkan kepada yang berhak. Sahabat siswa, tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, bahkan bayi yang baru lahir saat menjelang sholat Idul Fitri wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan sebesar 1 sok atau setara dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan makanan pokok lainnya, atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Fitrah, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya sahabat. Ternyata masih banyak orang yang belum memahami mengenai zakat, infak, dan sedekah. Yuk kita bahas. Sendiri berasal dari kata zakat yang berarti suci, baik, dan mensucikan. Zakat sendiri memiliki harapan untuk mendapatkan keberkahan, mensucikan harta, dan memupuk segala kebaikan. Dari surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sedangkan infak yang kedua boleh mencetak hasil eksplorasi. Jadi sesudah kita lakukan ini hasilnya kita cetak di sini. Nah, cetak apa itu zakat, jenis zakat dan mustahil zakat. Silakan dari kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1 ini? Coba pilih sini. Dan tulis. Tulis saja. Tak boleh tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Kita tahu kita siapa. Langsung cetak kan? Udah tahu namanya kan? Ini kalian boleh dengan iPad gitu ya. Nah, naik di sini.
Nah, ganti Pak, mungkin mesinnya ya Pak. Satu menit lagi. Hasil karya dia apa sudah hari ini? Nah, karya dapatkan dari zakat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok itu, ini mempresentasikan hasil dari kami. Kami berangkatnya 4 orang. Di sini Fauzi, Irfan, Rida. definisi zakat. Zakat ditinjau dari bahasa Arab, memiliki beberapa makna. Di antaranya berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, memilikinya dan memenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penerima zakat. Yang pertama fakir, kedua sifat ketiga garis, 4 hanya zakat, 5 miskin, 6 walaf, 7 rumah sakit, dan 8 rukuk. Apa tadi? Sudah. Perbedaan zakat mal dan zakat fitrah. Aspek jenis ada, hisab, pembayaran, zakat mal ada, beda, amal, gerak, perbedaan hasil sisanya. Zakat fitrah, makanan pokok, beras, gandum, kurma, beras, pokok, minyak, tidak buah. Di bulan Ramadan, fakir, miskin dan Dari kelompok ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita tahu tentang bagian zakat. Berarti administrasi mereka ini mau apa orangnya? Hah? Nyanyi apa? Coba nyanyi. Kami dari kelompok 2 akan menyanyikan lagu 8 golongan pencari zakat. Kami beranggota 4 orang, yaitu Jumaida, Rina, Irma, dan Putri. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat: fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan garim, amil zakat dan rikab. Mereka semua itu mustahil zakat. Mereka semua itu mustahil zakat. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat: fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan garim, amil zakat dan rikab. Mereka semua itu mustahil zakat. Mereka semua itu mustahil zakat. Sekian nyanyi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan drama. Kami beranggota 4 orang, Sulis, Ulfi, Karinisa, dan Natasha. Pada suatu hari, di halaman masjid, sekelompok anak sedang membagikan zakat. Tiba-tiba datang seorang anak menghampiri mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian sedang apa? Kami sedang membagikan zakat. Oh iya, aku mau dong. Maaf ya, Lis, kami tidak bisa memberikan kamu zakat. Loh, kenapa? Aku kan teman kalian juga. Kenapa kalian tidak mau memberikan? Karena ketentuan orang yang menerima zakat sudah diatur dalam Al-Quran. Siapa aja mereka? Mereka adalah orang fakir miskin, walaf, bisa
Kita refleksi balik tentang mustahil zakat kan. Jadi pada hari ini kita akan mengikuti pelajaran masalah zakat. Udah. Kemudian jenis zakat ini. Nah ya, ada zakat makanan ya kan? Ya kan? Kalau bulan puasa zakat apa namanya? Zakat zakat fitrah. Ada pertanyaan tentang zakat fitrah? Zakat. Bolehkah dikasih uang zakat fitrah? Imam Syafi'i. Itu harus ingat. Tidak boleh. Ada. Kemudian kita tengok lagi. Coba perhatikan mau lagi. Misalnya selain itu kan zakat makanan pokok. Ada zakat fitrah itu diberikan makanan pokok. Makanan lain. Tidak boleh kasih uang karena zakat itu sesuai dengan porsi. Kalau zakat harta negara, itu harta negara, tahu tak? Jual beli itu dihitungnya sama dengan hitungan zakat emas, ya kan? Nah, kalau sudah mengumpul zakat ada kita hitung, kita review balik. Sebenarnya zakat itu adalah suatu harta yang dikeluarkan menurut kadar tertentu dan untuk tertentu. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Kalau wajib berarti apabila orang itu tidak mengeluarkan zakat, hartanya itu boleh kita rampas. Tidak. Boleh. Kenapa? Karena dengan dia tidak mengeluarkan zakat berarti datanglah azab Allah kepada kita. Karena dalam kitab dijelaskan bahwa kalau zakat itu tidak ada lagi dikeluarkan, maka akan terjadi kemarau yang panjang, terjadi kelaparan yang sangat berat. Tetapi 8 golongan itu, di situ dijelaskan. Ini pertanyaannya. Coba ingat pertanyaan. Ini yang sering terjadi. Pertanyaannya, apabila di dalam tempat itu mudah enggak ada lagi, haknya dibawa ke mana? Coba dengar dulu. Apabila kan di kampung kita enggak ada lagi mudah, segera kan? Enggak ada lagi mudah. Jadi haknya itu dibawa ke mana? Ayo, coba apa yang bisa? Itu jawaban yang paling berat. Haknya diberikan kepada yang tujuh, kembali kepada yang tujuh. Jika mualafnya nanti enggak ada lagi, kembali kepada yang enam. Harta zakat siapa yang bagi? Amin. Berarti mustahil daripada amil zakat adalah mereka yang bekerja untuk fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, gharim dan riqab. Siapa yang bekerja untuk mereka? Itulah disebut dengan hak. Kita tutup dulu. Sebagai hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau sangat rumit? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Mama, lalu mama kok senang tak? Senang. Kenapa kamu senang belajar hari ini? Karena senang mengetahui mustahil zakat. Anda sukses apa senang belajar ini? Karena mendapatkan ilmu tambahan apa itu zakat, apa itu fakir, jenis zakat. Banyak. Bagus.
Apa anak bapak hari ini yang bisa ketahui khairun nisa sebaik-baik wanita. Khairun nisa sebaik-baik wanita. Apa nak? Bersih yang pertama. Ya kan? Kita sekolah pakai bedak gosok gigi kan? Ya. Masalahnya nggak ada gosok gigi di saya, kalian nggak enak, nggak nyaman belajar. Kenapa? Karena baunya kuat. Berarti bersih. Yang kedua, ilmu itu adalah bersih. Maka pantaslah orang-orang yang mendapat ilmu itu orang yang bersih. Ya. Oke, sebagai penutup kita bahwa hari ini telah mengetahui berbagai macam masalah zakat. Nanti kita episode yang akan datang kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara pembagian zakat. Yang ada di kampung itu cuma fakir dan miskin, mu'alaf, nggak ada gharim, nggak ada infak, nggak ada ya, fisabilillah, nggak ada, ilmu sabil nggak ada. Yang ada cuma tiga, amin, fakir dan miskin. Nah, zakatnya yang empat lagi itu dibawa kemana? Mesti kita harus tahu. Supaya apa? Ketika ibu-ibu atau bapak-bapak kita ikut jadi amil zakat, ditanya kita udah paham. Berarti nggak boleh Pak, kami belajar tentang zakat harus begini caranya. Supaya mereka jangan numpuk zakat itu nggak ada mustahilnya. Kan jadinya busuk. Masalah metode cara pembagian zakat. Kemudian sebelum kita belajar ada sedikit infokan. Bapak harap kalian belajarlah dengan rajin karena ilmu pengetahuan itu ibarat lampu penerang di dalam kegelapan. Jadi lampu penerang kegelapan adalah ilmu. Di mana kita tahu ilmu itu? Ilmu fis sudur, illa fis sudur. Ilmu itu jangan disimpan di dalam lisan. Tapi engkau baca tulisan itu simpan di dalam hati. Dan kalau engkau butuh, maka di saat itulah engkau keluarkan. Dan kalau butuh, karena ada hati itu.